Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Peradaban Indonesia yang ada di bawah Yayasan Hikmah Peradaban Institute. Ingin melanjutkan edisi pembahasan filosofi Al-Mahfuzat yang pada kali ini kita memasuki item yang ke-19 yang tidak lama kita membahas, tidak terasa sudah memasuki episode yang ke-19. Nah, di episode yang ke-19 ini tentunya masih membahas tentang berbagai macam isu-isu kehidupan manusia sehari-hari ya. Jika kemarin kita membahas tentang bagaimana bentuk-bentuk persahabatan, bagaimana bentuk-bentuk karakter manusia yang ideal ya, dan seterusnya. Namun pada kali ini saya akan membahas tentang satu bentuk ungkapan dalam Al-Mahfuzat yang berbunyi laulal ilmu lakanan nasu kal bahaim, yang artinya bahwa seandainya tiada ilmu niscaya manusia itu akan seperti binatang. Nah, ini sebenarnya bentuk sindiran ya bagi manusia yang tidak memaksimalkan potensi dirinya, yang tidak ingin memaksimalkan kemampuan yang seharusnya ya sangat besar dalam dirinya, karena ternyata setiap makhluk hidup dalam bumi ini, dalam kehidupan manusia sehari-hari itu sudah dibekali berbagai macam bentuk kekuatan dan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan ya, yang diberikan oleh Allah SWT kepada masing-masing makhluknya. Nah, tidak terkecuali juga dengan makhluk seperti hewan, binatang, atau bahkan tumbuhan sekalipun ya, atau mungkin di luar dari makhluk kita yang ada. Nah, sehingga patut untuk kita sama-sama merenungkan kembali kalau seandainya manusia itu mungkin ya merasa dirinya lemah, bagaimana mungkin seorang manusia merasa dirinya kecil, apalagi mungkin merasa dirinya tidak memiliki peran apapun. Sungguhlah itu sesuatu yang salah besar sekali ya. Kenapa? Karena dalam diri manusia itu memiliki potensi-potensi yang sangat luar biasa. Sekalipun mungkin badannya kecil, sekalipun mungkin diri manusia itu terlihat biasa-biasa saja, atau bahkan banyak manusia yang mungkin meremehkan. Nah, tentunya ini akan menjadi satu bekal psikis ya, atau mungkin menjadi muatan mental manusia yang mungkin merasa tersisihkan, atau mungkin merasa terabaikan, atau mungkin ya merasa terkalahkan ya oleh derasnya arus kehidupan yang semakin dahsyat misalnya ya. Nah, sehingga dalam ungkapan ini mampu bisa memberikan nuansa yang kuat ya, bahwa manusia itu yang dibekali dengan berbagai macam ilmu itu sangatlah kuat sekali, sangatlah luar biasa sekali, sehingga disandingkan dengan binatang atau hewan. Nah, kita bisa melihat di alam sekitar ya, bahwasannya di sana juga banyak berbagai macam jenis hewan atau binatang yang memiliki kekuatan dan kemampuan, baik itu secara fisik ya maupun secara naluri ya, ataupun gharizah, itu pun masih bisa dilatih, bahkan bisa menjadi andalan dalam kehidupan manusia misalnya ya. Nah, apalagi manusia itu memiliki ilmu dan pengetahuan. Nah, itu satu catatan sebelum saya membahasnya menjadi pembahasan yang lebih mendalam lagi. Nah, bahwa bentuk pengandian seperti yang tercantum dalam ungkapan Al-Mahfuzat tersebut di atas ya memang dapat mengandung berbagai macam makna. Yang pertama ya yang bisa saya katakan di sini ya, bisa iya dan juga bisa tidak, atau bisa yang lainnya. Dalam arti adalah
Bagaimana bentuk pengandaian itu juga dapat dihasilkan dari makna sebagai sesuatu yang perlu dihindari, karena hidup ini adalah bentuk kehidupan yang nyata, yang sungguh-sungguh, bukan bentuk pengandaian-pengandaian yang mungkin ya seringkali kita berandai-andai. Nah, sehingga ada satu ungkapan ya, bahwa hidup ini bukanlah bentuk pengandaian-pengandaian belaka, tetapi hidup ini adalah berbagai macam rentetan kenyataan-kenyataan yang harus dijalani, yang harus dihadapi, yang harus dilalui oleh kita manusia. Nah, sehingga kalau ada satu ungkapan yang menyebutkan laula, ya kan, seandainya, jikalau, dan bentuk-bentuk pengandaian yang lainnya, tentunya itu merupakan bentuk-bentuk yang patut untuk kita hindari. Namun demikian, memang dalam disiplin ilmu filsafat itu sendiri ya, kalau seandainya ingin mendapatkan satu bentuk hasil yang lain, apalagi kita ingin menghasilkan sesuatu yang lain dalam salah satu langkah tahapan kajian filsafat, apapun kajiannya ya. Nah, salah satunya adalah memang mengkomparasikan ya, membandingkan. Kenapa? Karena hanya dengan bentuk membandingkan dengan yang lainnya, kita akan mampu bisa melihat secara nyata bagaimana satu hal ini dengan hal yang berbeda. Bagaimana satu benda ini dengan benda yang berbeda. Bagaimana dengan seseorang yang satu ini dengan orang yang berbeda. Nah, sehingga memang dengan kata lain, bahwa bentuk pengandaian dalam arti untuk membandingkan, untuk mengkomparasikan, sehingga akan muncul satu hasil yang berbeda, tentunya sangat-sangat dianjurkan untuk kita mendapatkan satu hasil yang berbeda. Sebaliknya, kalau kita tidak membandingkan atau tidak mengkomparasikan dengan yang lainnya, tentunya sangat sulit ya kita untuk mendapatkan suatu hasil yang berbeda. Nah, tentunya ini pun untuk membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain harusnya satu jenis ya. Tidak mungkin kita membandingkan 1, 2, 3 item itu dalam jenis yang berbeda. Seperti misalnya tadi yang saya sebutkan, bahwa makhluk ciptaan Tuhan, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan yang lain sebagainya. Nah, itu yang saya maksudkan sebagai membandingkan atau mengkiaskan satu yang lainnya itu dalam satu jenis. Ada dalam satu kaidah usul fikih ya, yang sangat masyhur sekali disebutkan al-qiyas mal farik batil, atau silogismekan ya, atau membandingkan antara satu dengan yang lainnya ya harus dengan satu jenis ya. Tetapi kalau beda jenis maka itu bentuk silogisme yang batil ya, atau bentuk silogisme, bentuk mengkiaskan yang cacat, tidak mungkin bisa menghasilkan suatu hasil yang benar. Nah, itu ya hal yang lain. Kemudian juga kalau misalnya dikatakan binatang itu dibekali dengan insting atau gharizah yang sangat tajam, sehingga mampu membedakan berbagai macam bentuk, berbagai macam hal ya, sebagaimana juga manusia dan tumbuhan ya tidak kuat, tidak sehebat, tidak sekokoh dari para hewan atau para binatang itu ya. Nah, itu ya hal lain yang mungkin juga patut kita katakan di sini, bahwa sehina-hinanya binatang misalnya, atau serendah-rendahnya hewan misalnya, tentunya memiliki berbagai macam bentuk-bentuk kelebihan yang memang tidak mungkin dimiliki oleh seorang manusia ya, atau dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan. Nah, sehingga misalnya kalau kita katakan di sini bahwa seekor binatang atau seekor hewan ya yang memiliki
berbagai macam bentuk kelebihan seperti misalnya taringnya yang tajam ya, atau kukunya yang bisa mencakar, kemudian tanduknya yang memang sangat kokoh ya. Nah, itu semuanya digunakan untuk bagaimana dia mempertahankan diri ya, atau mungkin binatang-binatang kecil ya, atau serangga-serangga itu, walaupun sekali kita injak, sekali kita pitas itu langsung mati, mereka juga dibekali oleh Tuhan ya untuk bisa mempertahankan diri. Bagaimana dia bisa untuk menyengat dengan bisanya, dengan racunnya ya, dan sebagainya. Nah, itu ya sebagai contoh-contoh lain yang mungkin patut kita untuk ungkapkan di sini. Nah, sehingga dalam diri manusia itu yang memang juga memiliki pembeda yang sangat signifikan juga dimiliki oleh berbagai macam binatang-binatang tersebut. Namun ada satu pembeda yang sangat-sangat sulit sekali untuk bisa disamakan kemampuannya dengan makhluk-makhluk yang lain, yaitu apa? Ilmu. Maka di ungkapan tadi tersebut di atas, laulal ilmu lakana nasu kal bahaim. Nah, ini bentuk ungkapan yang sangat indah sekali ya. Jadi pengandaian seandainya manusia itu tidak dibekali ilmu, maka tentunya manusia itu mungkin ya akan setara dengan binatang. Kenapa? Karena dengan ilmu itulah yang akhirnya manusia mampu mempertahankan hidupnya. Dengan ilmu itulah manusia mampu mengembangkan potensi dirinya. Dengan ilmu itulah akhirnya manusia mampu berpikir dan berkreasi bagaimana untuk mengembangkan dirinya dan hidupnya, bagaimana dirinya, anak cucunya, kemudian keluarganya mampu bisa untuk bertahan lebih lama dalam hidupnya. Sehingga dapat dikatakan di sini adalah bahwa manusia itu kalau tidak dibekali dengan ilmu atau pengetahuan, tentunya dirinya atau diri manusia itu akan terjerembab atau akan jatuh ke posisinya seperti halnya dengan makhluk-makhluk lain ya. Seperti mungkin binatang ya, ataupun mungkin juga dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Bahkan dalam beberapa ungkapan-ungkapan yang lebih mendetail lagi, bahwa manusia itu kalau tidak dibekali dengan ilmu dan pengetahuan, maka manusia itu bahkan akan lebih hina daripada binatang itu sendiri. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana kalau manusia itu tidak memiliki akhlak, tidak memiliki morality, tidak memiliki bentuk-bentuk kebiasaan yang etis, kemudian aturan-aturan pengetahuan tentang bagaimana kebersihan, kesehatan, bahkan juga tentang perilaku-perilaku yang santun, tentunya akan bisa menjerumuskan manusia ke dalam tingkatan makhluk yang bahkan lebih hina daripada binatang. Nah, perihal dengan kemampuan keilmuan, nah tentunya juga makhluk seperti manusia itu kalaupun ingin disandingkan dengan makhluk yang lain, di sana juga ada makhluk yang mungkin secara keilmuan itu lebih dulu hebat, lebih dahulu tahu, lebih dahulu pintar. Ya, seperti dalam kisah-kisah atau informasi yang kita dapat dari berbagai macam kitab suci ya, bagaimana bentuk-bentuk keturunan atau nenek moyang dari jin, setan, iblis, dan ifrit ya, yang mereka juga memiliki tingkatan pengetahuan yang sangat luar biasa. Nah, ini tentunya juga sebagai bentuk pembanding yang lain ya, bahwa seandainya tanpa ilmu manusia itu seperti binatang, bahkan dengan ilmu itu sendiri seharusnya manusia tidak boleh sombong dan tidak boleh merasa paling tinggi ya bentuk kemuliaannya. Nah, tentunya ini akan menjadi lebih menarik lagi kita bahas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan menjadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.